Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran biologi. Hari ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan. Bagi anak-anak yang belum subscribe channel Ibu, silakan tekan tombol subscribe dahulu dan Ibu doakan mudah-mudahan kalian menjadi anak yang sukses. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu dibagi dua juga, gen dan hormon. Faktor eksternal banyak faktornya, yaitu air, cahaya, kelembaban, nutrien, suhu, oksigen, dan pH. Kita bahas dulu tentang faktor internal. Faktor internal yang pertama adalah faktor intraseluler atau gen. Gen adalah faktor pembawa sifat dari induk kepada anaknya. Gen terdapat pada inti sel. Jadi di sini ya adanya gen atau di dalam DNA yang ada pada inti sel. Kita lihat bahwa kalau pada tumbuhan itu misalkan pohon mangga umurnya bisa puluhan tahun dan tinggi, sedangkan pada tumbuhan padi dia tingginya tidak sampai 1 meter pada saat dewasanya. Itu semua terjadi karena adanya faktor gen. Yang kedua dari faktor internal adalah faktor interseluler atau hormon. Hormon tumbuhan atau fitohormon adalah sekumpulan senyawa organik bukan unsur hara, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang dalam kadar sangat kecil mampu mendorong, menghambat, atau mengubah pertumbuhan, perkembangan, dan pergerakan tumbuhan. Nah, kita lihat dulu apa aja hormon tumbuhan itu. Yang pertama adalah auksin. Ini adalah rumus kimianya dan ini auksin di pasaran. Diproduksi pada bagian koleoptil atau titik tumbuh. Fungsinya yang pertama adalah merangsang aktivitas kambium, yang kedua merangsang pembentukan buah dan bunga, yang ketiga adalah memacu pembelahan sel, merangsang dominasi apikal, merangsang pembentukan akar lateral dan serabut akar. Nah, ini pengaruh cahaya terhadap hormon auksin. Auksin itu umumnya sebagian besar letaknya ada di ujung batang atau ujung akar. Nah, cahaya ini mempunyai sifat menghambat kerja auksin. Nah, kalau ada sinar matahari sebelah sini, maka auksin akan terkonsentrasi di bagian yang tidak terkena sinar. Jadi ini yang terkena sinar, maka auksin berpindah ke bagian yang tidak terkena sinar karena sifat dari matahari ini adalah menghambat kerja auksin. Karena auksin terkonsentrasi di bagian sini, akibatnya sel-sel di daerah yang banyak auksinnya ini akan cepat memanjang, cepat membelah. Dan sedangkan yang ini di daerah yang kurang auksinnya atau tidak ada, ini pembelahannya sangat rendah. Ya, akibatnya si tumbuhan akan melengkung ke arah sinar matahari. Kalau kita lihat biasanya tumbuhan kalau diletakkan di tepi jendela, maka dia akan melengkung ke arah jendela, ke arah sinar ya, atau cahaya. Sekarang fungsi auksin sebagai dominasi apikal. Dominasi apikal adalah hambatan terhadap pertumbuhan seluruh atau sebagian pada tunas lateral karena adanya tunas apikal. Jadi seperti kita bahas tadi bahwa auksin itu banyak terdapat pada pucuk-pucuk atau ujung batang. Nah, karena auksin ada di ujung-ujung, maka di daerah lateral, daerah tepi-tepi ada tunas lateral ini, maka dia tidak akan tumbuh, kan selamanya kecil begitu, tapi batangnya memanjang ke atas. Kalau ujung batangnya kita potong, maka konsentrasi auksin akan turun ke bawah. Akibatnya tunas-tunas lateral akan tumbuh, ya, akan tumbuh menjadi banyak daun-daun mudanya. Ini sebabnya kalau petani petani teh dia akan memanen petani pada pucuk-pucuknya. Supaya apa? Supaya muncul dari tunas-tunas lateralnya lebih banyak daun yang muda seperti itu. Termasuk juga pada tanaman pagar. Nah,
Fungsi auksin yang lainnya adalah memunculkan buah partenokarpi, yaitu buah yang muncul karena hormon auksin yang muncul berlebihan pada suatu jenis tanaman, mengkondisikan pembentukan buah secara cepat sehingga tidak menunggu adanya proses fertilisasi terjadi lebih dahulu. Di dunia nyata kita, buah partenokarpi ini atau buah yang muncul karena tidak terjadi penyerbukan atau fertilisasi pembuahan, maka ini disebut buah tanpa biji. Hormon selanjutnya yaitu giberelin. Ini rumus kimianya, dan ini giberelin di pasaran dia namanya hormon perangsang bunga dan buah, sama dengan auksin ya. Diproduksi di semua bagian tumbuhan. Fungsinya yang pertama adalah memacu aktivitas kambium, merangsang pembentukan buah dan bunga, memacu pembelahan sel, merangsang dominasi apikal, dan merangsang pembentukan akar lateral dan serabut akar. Nah, hormon selanjutnya yaitu sitokinin. Dari kata sito atau sel, kinin itu pembelahan ya, kinesis. Bersama auksin memacu pembelahan sel. Fungsinya yang pertama adalah menghambat proses penuaan, membantu perkecambahan biji. Ketiga, merangsang pembentukan sel atau sitokinesis, merangsang pertumbuhan daun dan pucuk, merangsang pertumbuhan memanjang pada akar. Hormon selanjutnya adalah gas etilen. Diproduksi pada jaringan buah yang sudah tua di ruas batang, daun tua. Fungsinya yang pertama adalah mempertebal pertumbuhan batang. 2. Memacu proses pematangan buah. Ketiga, merangsang pengguguran daun dan buah. Nah, kalau kita lihat ini buah yang sudah masak, buah ini sendiri akan menghasilkan gas etilen ya, hormon gas etilen. Gas ini akan keluar dari buahnya. Kalau kita tutup, maka gas etilen ini akan terjebak dalam plastik ini ya, dalam pembungkusnya ini. Karena banyak gas etilen, maka buah yang ditutup dia akan lebih cepat masak dibanding yang terbuka seperti ini. Nah, di pasaran sendiri gas etilen ini itu bisa disebut juga dengan karbit ya. Jadi kalau buah yang dipetik petani itu masih hijau-hijau, supaya masaknya serentak, maka diberi karbit supaya matang. Gas etilen ini juga banyak terdapat pada tangkai-tangkai buah seperti ini. Kalau semakin tua, maka ini akan cepat putus seperti itu ya, juga pada tangkai daun. Hormon selanjutnya adalah asam absisat, diproduksi pada daun, batang, buah yang masih muda. Fungsinya pertama menunda pertumbuhan atau dormansi, yang kedua memacu pengguguran bunga dan buah, ketiga menghambat pembelahan dan pembentangan sel, yang keempat merangsang penutupan stomata selama kekurangan air, memacu pengguguran daun selama musim kering sehingga mengurangi penguapan. Jadi kalau musim kering maka adanya asam absisat ini akan menutup stomata ini. Kalau stomata tertutup maka penguapannya berkurang. Juga fungsi dari asam absisat ini yaitu menunda pembungaan. Jadi kalau petani dia cepat berbunga, misalkan sawi cepat berbunga, maka petani akan rugi karena tidak laku. Maka dia diberi asam absisat. Atau pada kentang yang akan dikirim ke tempat yang jauh, maka disemprot asam absisat supaya tidak cepat bertunas. Hormon selanjutnya pada tumbuhan adalah asam traumalin atau hormon luka. Tanaman mampu memperbaiki kerusakan atau luka yang terjadi pada tubuhnya. Fungsi dari asam traumalin adalah merangsang pembelahan sel pada jaringan yang terluka. Kita lihat ini ya, ini misalkan ini batang karet, ini yang disayat-sayat, nanti ini tidak selamanya terbuka seperti ini. Ini akan tertutup dengan serinda karena tumbuhan mempunyai hormon asam traumalin. Hormon selanjutnya adalah kalin. Kalin fungsinya merangsang pertumbuhan organ pada tumbuhan. Berdasarkan organ yang dibentuk dibedakan. Risokalin dia merangsang akar, dari kata risoid ya. Kaukokalin merangsang pembentukan batang. Kalau filokalin merangsang pembentukan daun. Antokalin merangsang pembentukan bunga. Selanjutnya kita bahas tentang faktor eksternal.
Yang pertama adalah air. Air berfungsi sebagai pelarut, menentukan laju fotosintesis, membantu proses perkecambahan sebagai medium reaksi enzimatis, dan mengangkut unsur hara. Selanjutnya adalah cahaya. Cahaya berperan dalam proses fotosintesis. Cahaya dapat mempengaruhi hormon pertumbuhan auksin. Pertumbuhan yang sangat cepat di tempat gelap disebut etiolasi. Jadi ini tumbuhan kalau diletakkan tempat gelap dia akan mengalami etiolasi seperti ini ya. Ini adalah tumbuhan yang diletakkan pada tempat yang ada cahayanya, maka dia pertumbuhannya normal. Jadi batangnya tegak, baru itu daunnya hijau. Sedangkan tumbuhan yang diletakkan pada daerah yang gelap, dia akan batangnya sangat tinggi, tapi daunnya hijau karena tidak terjadi pembentukan klorofil seperti itu ya. Jadi dia walaupun tinggi tapi tidak sehat, kutilang, kurus tinggi langsing. Nah, tumbuhan mempunyai respon terhadap lama penyinaran, namanya fotoperiodisme. Jadi ada tumbuhan yang namanya short day plant atau tumbuhan berhari pendek. Tumbuhan ini akan berbunga kalau memperoleh penyinaran kurang dari 12 jam. Jadi kalau siangnya lebih pendek dia akan berbunga. Contohnya pada tumbuhan aster, dahlia, dan ubi jalar. Sedangkan long day plant atau tumbuhan berhari panjang yaitu tumbuhan yang dapat berbunga jika memperoleh penyinaran selama lebih dari 12 jam. Ini ya, berbunganya kalau penyinaran lebih dari 12 jam. Contohnya pada gandum, kentang, dan bayam. Sedangkan ada tanaman natural day plant atau tumbuhan berhari netral, yaitu tumbuhan yang pembungaannya tidak tergantung pada lamanya penyinaran. Contohnya pada mawar, bunga matahari, dan tomat. Ini faktor eksternal lain yaitu kelembaban. Kelembaban udara dapat mempengaruhi terhadap laju penguapan atau transpirasi. Jika kelembabannya itu tinggi, maka penguapannya rendah. Kalau penguapannya rendah, maka penyerapan nutrisinya juga rendah. Akibatnya pertumbuhan tanaman akan terhambat. Selanjutnya adalah nutrien. Fungsinya sebagai sumber energi dan sintesis komponen-komponen sel. Nutrien terbagi menjadi unsur makro, contohnya karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, fosfat, kalium, kalsium, dan magnesium. Unsur mikro atau diperlukan tumbuhan dalam jumlah sedikit ya, tapi harus ada. Contohnya adalah ferum atau besi, boron, mangan, molybdenum, seng, kupri ya, atau tembaga, dan klor. Seperti itu. Kalau unsur makro, unsur yang diperlukan tumbuhan dalam jumlah banyak, sedangkan unsur mikro diperlukan tumbuhan dalam jumlah sedikit. Walaupun sedikit tetap perlu ada. Kalau tidak maka tumbuhan mengalami defisiensi atau kurang gizi. Nah, selanjutnya adalah suhu. Suhu ini berperan untuk pertumbuhan yang baik. Tumbuhan harus mempunyai suhu optimum. Jadi suhu optimum adalah suhu yang pas untuk tumbuhan. Suhu berpengaruh terhadap proses fotosintesis, respirasi, transpirasi, dan reproduksi. Suhu optimum pada tumbuhan sekitar 10 derajat Celcius sampai 38 derajat Celcius. Jadi ada istilah suhu optimum, ada istilah suhu minimum. Suhu minimum adalah suhu terendah di mana tumbuhan masih bisa hidup. Suhu maksimum adalah suhu tertinggi di mana tumbuhan masih bisa hidup. Kalau optimum adalah suhu yang pas ya, yang sesuai. Nah, faktor eksternal lain yaitu oksigen. Oksigen diperlukan untuk respirasi aerob yang akan menghasilkan energi. Jadi ini oksigen akan diserap oleh daun. Nanti pada daun dipakai untuk fotosintesis, dipakai untuk respirasi, nanti menghasilkan karbohidrat. Akar juga begitu, dia bernafas memakai oksigen. Baru itu pH atau tingkat keasaman.
Nilai pH tanah menentukan kemampuan tumbuhan dalam mengambil unsur hara. Jika tidak sesuai, maka tanaman akan mengalami keracunan. Demikian anak-anak video kali ini, sampai bertemu lagi pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.